Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya seperti biasa. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Seperti biasa di penghujung bulan atau di awal bulan ya, Sora akan membacakan tema tentang bulan yang akan datang. Oke? Yang akan terjadi kepadamu di bulan Mei. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Mei? Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Seperti biasa aku akan pakai tebaran 9 ya. Salah satu tebaran yang paling disukai di channel ini ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti di video ini ya, kamu bisa Sora bikinin video khususnya yang mungkin sulit untuk janjian waktu karena beda waktu atau waktu untuk senggangnya tidak menentu, atau kamu seneng untuk nonton diulang-ulang, atau bisa kamu simpan kamu nonton lagi nanti di kemudian hari, itu boleh banget ya. Atau yang berada di Jakarta dan sekitarnya yang mau pembacaan pribadi, silahkan ya. Boleh juga ketemu sama Sora langsung atau mau pembacaan online, bebas. Mau ketemu, mau dibuatin video atau mau online sesuai dengan kesukaan dan budget masing-masing. Atau teman-teman kepingin untuk baca bazi, untuk tahu chart hidup sendiri, itu sangat-sangat tinggi akurasinya teman-teman. Jadi silahkan dicoba ya, buat tahu banyak sekali momentum. Oke, kita lihat dulu. Kita buka dulu ya. Ada apa di sini? Oke. 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 Teman-teman, ini ada beberapa hal, ingat ya, aku nggak tahu kamu bisa dapat satu kartu, kamu bisa dapat 2 kartu, atau bisa dapat semuanya. Lihatlah dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau tidak terjadi, anggap saja sebagai satu peringatan dan ambil pembelajarannya. Ada energi broken ring ya. Teman-teman, Sora melihat ada kemungkinan besar di bulan Mei tentang suatu kontrak atau suatu ikatan yang akan terpecahkan. Nah, ini terpisah gitu ya, terpecah. Kamu bisa lihat gambar cincinnya itu pecah atau patah. Ini bisa saja menandakan misalnya ya, dalam bisnis kamu punya usaha bisnis gitu ya, atau kerjasama sama orang, atau kerja sama orang berdasarkan kontrak. Nah, itu kemungkinan besar di bulan Mei itu akan berhenti gitu, atau mungkin tidak dilanjutkan lagi kontraknya ya teman-teman. Untuk bisnis mungkin ada pecah gitu ya, mungkin karena ada masalah atau karena ada yang nggak sepakat, nggak sevisi semisi lagi dan sebagainya teman-teman ya. Karena ini ada tulisannya parting of the ways in either romance or business, jadi bisa saja memang pecah dalam relasi, entah itu kerja sama bisnis atau untuk hubungan relationship romansa. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk lebih mewaspadai ya di bulan Mei. Jadi bisa mungkin lebih ambil sikap atau lebih bisa berpikir sekarang, atau mungkin bahkan biasanya kalau mau ada pisah atau pecah itu kan sebelum kejadian biasanya udah banyak petunjuk, udah banyak arah-arah yang mengarah ke sana. Jadi kalian bisa itu dijadikan satu evaluasi atau persiapan gitu. Apakah memang beneran mau udahan atau memang masih bisa dilanjutkan ya. Apakah kalau memang udahan itu bisa terbaik untuk dua belah pihak, kita nggak pernah tahu ya. Tapi intinya adalah ini bisa saja ada kabar tentang perpecahan. Oke. Kalau di kartu yang oracle yang ini teman-teman, isinya sama ya. Ada yang kemungkinan berita baik, ada yang kemungkinan berita kurang baik. Namanya hidup itu prosesnya naik turun, nggak mungkin naik terus dan sulit untuk turun terus ya. Lalu ada energi dragon, beware of self delusion. Jadi hati-hati teman-teman. Ini ada naga yang digambarkan sebagai delusional atau merasa apa yang dilihat itu sifatnya delusi ya, belum tentu nyata ya. Jadi ini bisa macam-macam. Contoh ya, hubungan yang sudah seharusnya memang berakhir, mungkin karena banyak faktor kalian harus udahan.
tapi karena ada delusional dipaksakan untuk tetap dipertahankan, ya. Atau kamu sudah tahu sebenarnya usaha itu, bisnis itu, atau pekerjaan itu memang sudah tidak cocok lagi sama kamu atau sudah tidak bisa dipertahankan karena banyak kerugian dan sebagainya, tapi tetap ngotot untuk nggak mau di let go, ya. Semakin kamu berusaha tidak realistis gitu ya, akan semakin membuat kamu sulit untuk menghadapinya. Jadi teman-teman, di bulan Mei ini aku ngelihat kamu tuh lebih untuk sarana untuk lebih banyak melihat apa sih yang jadi kenyataan, apa sih yang ada di depan mata, ya. Jangan sampai jadi terhalusinasi atau delusional dengan banyak hal, ya. Apapun itu, baik hal yang baik ataupun hal yang buruk, kalau itu tidak nyata, itu bisa jadi sesuatu yang nggak bagus buat kita, ya. Jadi jangan sampai diajakin kerjasama atau ditawarin kerjaan, dipikirnya bagus banget gitu ya, udah ngayalnya sejauh-jauh mungkin, tapi ternyata nggak jadi seperti itu, ya. Jadi memang mesti berhati-hati di bulan Mei. Ada situasi nest, ya, unemotionally secure, ya. Loving family is important to you. Nampaknya di bulan Mei ini kamu butuh untuk mendapatkan support secara emosional yang bikin kamu ngerasa aman atau nyaman, ya. Nah, support emosional ini bisa kamu dapatkan dari keluarga yang sangat penting untuk kamu. Jadi kalau saudara di sini, banyak dari kalian yang menonton ini memang sangat mungkin adalah sosok family person atau orang yang sangat dekat dengan keluarganya. Jadi kalau memang kamu secara energi itu banyak mengalami mungkin luka atau kecewa, ada patah hati dan sebagainya, karena harus ada relationship, harus ada perpisahan, harus ada kontrak yang sudah berakhir dan sebagainya, saatnya mungkin kamu untuk beristirahat dan mencari support dan perlindungan dari orang-orang yang sayang sama kamu. Keluarga itu belum tentu pasti yang sedarah sama kita. Bisa saja itu adalah datang dari orang-orang yang memang sudah seperti keluarga kita sendiri, ya. Jadi kamu mungkin saja butuh dorongan energi support, ya, dari mereka. Lalu di sini juga ada energi victory in some endeavor, ya. Ada energi kemenangan. Aku lihat dulu. Ini apa artinya supaya aku nggak salah mengartikan. Oke. Maafin ya, kadang-kadang aku juga sering sekali lupa kata-katanya karena tidak selalu tidak selalu aku pakai ya bahasa Inggris. Ada energi V, ya, victory in some endeavor, ya. Jadi sangat mungkin ada kemenangan-kemenangan dari sebuah usaha keras, ya. Jadi akan ada usaha keras untuk meraih sesuatu teman-teman di bulan Mei ini. Jadi mungkin kalian, ya, yang gimana nih caranya supaya bisnisnya nggak tutup, gimana supaya usahanya nggak berakhir, gimana supaya kerjasama tetap jalan, gimana supaya relationship ini tetap jalan. Mungkin akan ada sebuah usaha keras yang harus kamu lakukan di bulan Mei, yang mana usaha keras itu akan mungkin membawa energi kemenangan. Jadi artinya apa? Kamu bisa siap-siap nih ya, bulan Mei itu kamu butuh energi yang kuat. Kamu bulan Mei itu butuh menjadi kuat, kokoh, gigih, ya. Karena sangat mungkin banget kamu harus melewatkan bulan Mei itu dengan berusaha keras, ya. Dengan berusaha keras, dengan berusaha untuk kuat gitu ya. Dan mungkin harus gigih teman-teman di bulan Mei kalau aku lihat ya. Karena mungkin banyak tekanan, banyak stres gitu ya. Ada energi red, sorrow over a loss. Teman-teman, di bulan Mei juga sangat mungkin ada kabar yang mungkin kurang mengenakan yang sifatnya adalah kehilangan, ya. Entah itu memang kamu hati-hati buat kalian yang mungkin punya barang-barang, ya, bisa saja kamu mengalami kehilangan barang-barang yang kamu sayangi atau kepemilikan kamu, atau juga mungkin kamu kehilangan orang-orang yang kamu cinta atau kamu sayang. Ya, itu sangat mungkin ada berita seperti itu, ya. Atau kamu kehilangan sesuatu yang menurut kamu sangat penting buat kamu, ya. Maka saya bilang ya, bisa kehilangan barang atau kehilangan momen, itu bisa, ya. Atau justru kehilangan seseorang, ya, karena mungkin kematian, karena mungkin harus dilepaskan. Kehilangan ini kan nggak harus dengan kematian sebenarnya, tapi kematian adalah salah satu yang paling menyedihkan, ya, buat kita karena kita ditinggal. Tapi ini juga bisa saja ada sebuah kesedihan yang mendalam. Kok ternyata relationship udah jalan lama harus udahan. Kok ternyata kontrak udah segitu lama di tempat A, mau gak mau karena kurang laku harus tutup, ya. Jadi akan ada periode mungkin harus berduka atau kesedihan, tapi dikontrol emosinya. Tadi balik lagi Sora bilang, minta bantuan dari orang terdekat, dari keluarga dan orang-orang yang bisa support kamu, ya. Lalu ada energi tree, ya.
ada energi ngomongin soal keluarga. Kita lihat di sini ada apa dengan keluarga. Ya, ada apa dengan keluarga. Di sini teman-teman, kalau Sora lihat ada dari kalian yang harus mengurus urusan keluarga. Ya, aku nggak tahu itu apa. Entah ada misalnya ngurus anggota keluarga kamu yang sakit, entah ada urusan ABCDE. Kan aku nggak tahu ya, namanya urusan keluarga tuh banyak. Misalnya contoh ngurusin surat-surat warisan, ngurusin perkara ini, perkara itu. Tapi intinya bulan Mei ini akan ada kesibukan yang berhubungan dengan urusan keluarga. Ya, jadi mungkin sekali energi kamu akan banyak kamu konsentrasikan ke arah keluarga. Karena ada banyak urusan yang harus kamu lakukan ya untuk keluarga kamu di bulan Mei. Jadi ini sangat penting banget karena energinya ini kan Sora lihat banyak energi yang mungkin banyak bikin down, banyak bikin stres, banyak bikin sedih. Karena itu penting banget untuk tetap jaga pikiran kamu atau jaga badan kamu supaya tetap fine gitu ya, tetap nggak kenapa-napa gitu ya, tetap sehat, tetap bisa positif gitu ya melaluinya. Karena memang ya ada proses-proses di sana. Jadi kalau kamu cukup sibuk untuk ngurusin masalah keluarga, ya entah itu keluarga inti, entah itu keluarga besar, itu memang jalan yang terjadi prediksi di bulan Mei ya. Lalu ada energi boat ya, ada uang atau bonus atau apapun itu ya, yang kamu tuh mungkin banget dapat bonus, dapat sesuatu yang project yang mungkin berhasil kamu menangkan, ada bonus, atau justru kamu mendapatkan pemberian ya, entah itu berupa warisan atau pemberian mungkin dari anggota keluarga kamu, ada yang lebih berkecukupan lalu ngasih kamu suatu hadiah berupa uang atau berupa sesuatu ya teman-teman. Jadi sebenarnya secara garis besar bisa dikatakan bulan Mei juga punya kebaikannya sendiri, karena sangat mungkin banget dapat bonus-bonus dan dapat hal-hal yang di luar apa yang kamu sangka akan kamu dapatkan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada banyak hal positif berhubungan dengan keuangan di beberapa faktor. Oke? Nah, ini ada tulisannya man ya, dealing or relationship with a man. Jadi sangat mungkin banget kamu berdealing di bulan Mei ini, kamu akan berdealing dengan seorang pria atau energi divine maskulin ya. Untuk yang punya relationship, mungkin kamu adalah seorang perempuan yang berhubungan dengan pria, atau kalaupun dia wanita, dia energinya divine maskulin. Nah, ini juga bisa saja misalnya ngomongin soal kerjaan, kamu mungkin akan berdealing dengan pria ya, seorang pria atau mungkin beberapa pria atau orang-orang dengan energi divine maskulin. Atau kalaupun kamu ngomongin soal keluarga, mungkin saja urusan kamu berurusan dengan sosok pria di dalam keluarga kamu atau energinya maskulin ya, paman kamu ke, kakek kamu ke, kakak sepupu kamu ke, kamu ada urusan sama dia ya, itu sangat mungkin banget. Dan ada energi rabbit ya. Rabbit di sini itu bisa saja banyak dari kalian ini adalah channel 18 plus ya. Bisa saja di bulan Mei ini banyak yang berkonsentrasi lebih banyak ke arah seksualitas ya. Mungkin memang kepingin untuk bisa dekat dengan pasangan secara seksualitas, lebih intim, atau banyak justru yang melakukan pelarian itu ke arah seksual. Jadi konsentrasinya itu banyak ya, yang dilarikan ke arah penyaluran seksualitas dengan cara apapun itu ya. Aku nggak perlu menjelaskan, tapi itu perlu dihati-hatiin karena kadang-kadang jadi pikirannya larinya ke sana terus, jadi nggak konsen ke hal-hal yang lain. Itu sangat mungkin ya. Balik lagi ya, kalau di Sora Tarot ya, selalu harus ada manis-manisnya, cinta-cintanya ya, karena kalau nggak nanti nggak ditonton ya. Sejarah garis besar tadi adalah poin-poin yang akan terjadi di bulan Mei ya, tapi aku juga akan berkonsentrasi terhadap energi percintaan sebagai tambahan ya. Apa yang mungkin akan terjadi sama kamu di bulan Mei soal percintaan? Ada energi new love atau renew hope. Oke, ada cinta yang baru atau harapan yang baru. Nah, jadi teman-teman, walaupun di bulan Mei mungkin akan ada perpisahan ya, karena ada hal yang mungkin kalian udah nggak sejalan ya, tapi ini antara dua. Yang pertama, kalau itu sudahan, kalau memang bisa ketemu jalan tengah, kamu bisa memperbaharui hubungan kamu dengan si orang tersebut ya, entah secara kerjaan ataupun secara relationship. Tapi kalaupun kamu tidak bisa memperbaharui secara relasi dengan orang tersebut,
ya, atau pihak tersebut. Ini satu kartu yang mengindikasi bahwa di bulan Mei kamu juga akan kembali punya harapan baru ya. Entah kamu mungkin ketemu sama hal-hal positif baru, ketemu sama potensi baru gitu ya. Jadi ini ngomongin soal ada hal yang tetap masih positif di bulan Mei. Karena kamu mungkin banget punya dapat kesempatan memperbaharui hubungan kamu, atau memang kamu mungkin ketemu sama orang yang lebih baik. Balik lagi ada energi seks dan good time. Nah, balik lagi ya, nyambung ke sini. Ya, teman-teman, untuk yang selama ini mungkin stay together sama pasangannya atau gimana, itu berdasarkan hanya chemistry secara seksualitas, harus berhati-hati karena nanti bisa saja jadinya nggak positif, banyak pelariannya hanya ke seks, atau kamu hati-hati berdealing dengan seseorang yang hanya menginginkan kamu secara seksualitas. Jadi mohon maaf, seperti memanfaatkan kamu secara energi seksualitas saja, itu tetap harus hati-hati ya. Dan di sini akan ada energi crossroad. Kamu mungkin akan bingung, ya, apakah memang harus udahan relationship-nya, ataukah memang harus dilanjutkan? Aku harus gimana ke depannya? Bulan Mei, di dalam percintaan, kamu mungkin akan mengalami kebingungan dan kebimbangan. Ini bisa saja ada energi-energi yang kamu seperti bingung, hilang arah, dan sebagainya ya, teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati ya, untuk lebih jelas arah dan tujuannya mau kemana, ya. Lalu, sebentar ya. Ada energi seperti apa lagi untuk bulan Mei, untuk percintaannya? Ada shapeshifter mimicking. Jadi kamu sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang punya sisi, dia itu ada sisi mirroring ya. Jadi dia apa yang kamu rasakan akan ikut dia rasakan, apa yang kamu pikirkan akan ikut dia pikirkan ya. Ada situasi-situasi yang berubah teman-teman ya. Tapi yang pastinya mungkin ya, meskipun ada luka, ada kecewa, ada kebingungan, nampaknya harus ada pemaafan yang kamu beri ya. Jadi teman-teman, kartunya Sora nyaranin, kalaupun di bulan Mei hubungan itu harus berakhir karena memang mungkin tidak lagi sejalan, karena hubungannya tidak jelas, membingungkan dan sebagainya, disarankan untuk memaafkan ya, memaafkan apa yang terjadi, karena itu energinya bukan cuma buat dia, buat kamu. Kalau seseorang itu nggak mau memaafkan, biasa energinya itu ke blocking, bukan cuma buat kamu, bisa juga buat bukan cuma buat dia, bisa saja buat kamu ya teman-teman. Tapi ini juga sangat mungkin di bulan Mei akan ada seseorang yang mungkin mau minta maaf sama kamu, karena satu kartu itu bisa banyak arti, tergantung situasi dan kondisi teman-teman ya. Kira-kira seperti itu untuk di bulan Mei. Sisanya tetap kamu jalankan dengan bijaksana, karena ini hanyalah sebuah prediksi. Untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar tarot ya, Sora juga ada ngajar kelas secara private. Silahkan di Instagram Sora_tarot ya, akan dibimbing ya. Semoga berjodoh untuk belajar, karena toh orang juga kalau punya bakat nggak pernah dilatihkan juga percuma ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Sagittarius, Gemini, dan Scorpio. Dan satu lagi ada Leo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang akan coba lihat untuk alfabetsnya ya, alfabets yang terungkap. Alfabet yang terungkap ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi apa namanya, plat nomor kendaraan. Oke. ZAM TIGJ LXFR YKWS 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.